Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hikmah Muftiana selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Perkenalkan, nama saya Siti Kasmaya, saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Gaya Komunikasi Dakwah YouTube Ustadz Hanan At-Taqi yang berjudul Muslim Gaul Emang Ada. Berikut adalah poin-poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Berikut adalah latar belakang masalah. Setiap orang pasti memiliki gaya komunikasinya masing-masing, di mana pengertian komunikasi itu sendiri adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Selain komunikasi berbentuk verbal, komunikasi juga berbentuk nonverbal. Kondisi lingkungan dan audiens juga bisa mempengaruhi gaya komunikasi seseorang dalam menyampaikan informasi maupun dakwah. Agama Islam merupakan agama yang mewajibkan yang namanya dakwah, baik ustadz maupun tidak, muslim maupun muslimah, orang kaya, miskin, petani, pejabat, dan lain-lain. Di mana pengertian dakwah itu sendiri adalah mengajak, menyeru, atau menyiarkan agama Islam. Tidak ada alasan apapun untuk tidak berdakwah. Pada dasarnya, dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Hakikat dakwah sendiri adalah upaya untuk menumbuhkan rasa kecenderungan dan ketertarikan menyeru seseorang kepada ajaran agama Islam pada apa yang disuruhkan. Media dakwah adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun dakwah baik secara lisan maupun tulisan. Biasanya media dakwah bisa berupa YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Media-media tersebut bisa memudahkan untuk saling berkomunikasi atau bisa berdakwah dengan baik. Salah satunya dengan menggunakan media sosial yaitu YouTube. YouTube adalah aplikasi yang berbasis internet yang tidak memiliki batas waktu, di mana terdapat bermacam-macam bentuk video, mulai dari video dakwah, konten kreator, seni, dan lain-lain. Seorang dai dan daiyah akan turut membagikan video dakwahnya melalui YouTube sehingga masyarakat bisa mendengar atau menonton apa yang disampaikan seorang dai atau daiyah tersebut sesuai fans mereka masing-masing. Aplikasi ini merupakan media sosial yang dari dahulu sampai sekarang digunakan oleh masyarakat luas, baik orang tua maupun remaja. Salah satunya adalah menonton dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Hanan At-Taqi. Selain ustadznya para remaja, beliau juga banyak disukai masyarakat karena memiliki ciri khas penyampaiannya yang lemah lembut, gaya komunikasinya anak muda banget, dan suaranya yang merdu. Maka dari itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti gaya komunikasi Ustadz Hanan At-Taqi dengan mengambil judul Gaya Komunikasi Dakwah YouTube Ustadz Hanan At-Taqi, Muslim Gaul Emang Ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana gaya komunikasi dakwah YouTube Ustadz Hanan At-Taqi, Muslim Gaul Emang Ada. Adapun kegunaan dari penelitian ini. Kegunaan yang diperoleh adalah bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai gaya komunikasi dakwah Ustadz Hanan At-Taqi. Yang kedua, berguna sebagai referensi mahasiswa KPI dalam mengembangkan dakwah dan komunikasi. Terus, bagi pengguna YouTube, yang pertama memberikan gambaran kepada pengguna YouTube untuk menyampaikan nilai-nilai moral di media sosial dalam menyampaikan atau menyebarkan dakwah. Yang kedua, dapat mengetahui cara menggunakan media sosial dengan baik, salah satunya ialah menyampaikan dakwah. Di bagian poin yang kedua adalah kajian pustaka, di mana di kajian pustaka ini kita membahas tentang landasan teori. Pengertian gaya. Pengertian gaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya memiliki banyak konotasi kekuatan, sikap, irama, lagu, elok, dan ragam. Yang khusus mengenai ketulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah.
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia juga mengartikan gaya sebagai cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan dan lisan. Jadi, penyelesaian di atas mengenai gaya bisa dikonfrontasikan bahwa ciri khas seseorang dalam menyatakan pikiran dan perasaannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam konteks komunikasi, gaya bisa diartikan ragam seseorang dalam pemakaian bahasa untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Definisi komunikasi. Kata atau istilah komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication. Berasal dari bahasa Latin communicatis yang berarti berbagi atau milik bersama. Dengan demikian, kata komunikasi menurut Kamus Bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi di sini adalah kegunaan komunikasi. Pada umumnya, fungsi komunikasi menurut para ahli komunikasi memiliki 4 fungsi, yakni yang pertama adalah mass information, yaitu untuk memberi dan menerima informasi. Komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi. Hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang dengan pengetahuannya. Tanpa komunikasi, informasi tidak dapat disampaikan dan diterima. Yang kedua adalah mass education, yaitu untuk memberi pendidikan. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh guru kepada muridnya untuk meningkatkan pengetahuan atau oleh siapa saja yang mempunyai keinginan untuk memberi pendidikan. Yang ketiga adalah mass persuasion, yaitu untuk mempengaruhi. Hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang atau lembaga yang mencari dukungan, dan ini lebih banyak digunakan oleh orang yang bisnis dengan cara mempengaruhi melalui iklan yang dibuat. Yang keempat adalah mass entertainment, yaitu untuk menghibur. Biasanya dilakukan oleh amatir radio, televisi, ataupun orang yang mempunyai profesional menghibur. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi di sini menunjuk kepada suatu harapan atau keinginan yang dituju oleh pelaku komunikasi. Secara umum, Harold de Lasswell menyebutkan bahwa tujuan komunikasi itu ada 4. Yang pertama, socialism atau perubahan sosial. Seorang mengadakan komunikasi dengan orang lain diharapkan adanya perubahan sosial dalam kehidupannya. Seperti halnya kehidupannya akan lebih baik dari sebelum berkomunikasi. Yang kedua adalah perubahan sikap. Seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan sikap. Yang ketiga adalah perubahan. Seseorang dalam berkomunikasi mempunyai harapan untuk mengadakan perubahan pendapat. Yang keempat adalah perubahan perilaku. Seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan perilaku. Selanjutnya adalah pengertian gaya komunikasi. Gaya komunikasi dapat diartikan sebagai cara seseorang menyampaikan ide, gagasan dengan bahasa sebagai alat penyaluran untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Pendapat lain menyatakan gaya komunikasi adalah suatu khasan yang dimiliki setiap orang. Proses komunikasi seseorang dipengaruhi oleh gaya komunikasi. Kategori gaya komunikasi. Menurut Norton dalam Allo Liliweri mengelompokkan tipe atau kategori gaya komunikasi ke dalam 10 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Gaya dominan. Gaya seseorang individu untuk mengontrol sesuatu sosial. 2. Gaya dramatis, yaitu gaya seseorang individu yang selalu hidup ketika dia bercakap-cakap. Yang ketiga adalah gaya kontroversial, yaitu gaya seseorang yang selalu berkomunikasi secara argumentatif atau cepat untuk menantang orang lain. Yang keempat, gaya animasi. Gaya seseorang yang berkomunikasi secara aktif dengan memakai bahasa nonverbal. Yang kelima adalah gaya berkesan. Gaya berkomunikasi yang merangsang orang lain sehingga mudah diingat, gaya yang sangat mengesankan. Yang keenam adalah gaya santai. Gaya seseorang yang berkomunikasi dengan tenang dan senang, penuh senyum dan tawa.
Yang ketujuh adalah gaya atentif, yaitu gaya seseorang yang berkomunikasi dengan memberikan perhatian penuh kepada orang lain, bersikap simpati dan bahkan empati, mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan adalah gaya terbuka, gaya seseorang yang berkomunikasi secara terbuka yang ditunjukkan dengan tampilan yang jujur dan mungkin saja tidak belak-belakan. Yang kesembilan adalah gaya komunikasi yang ditampilkan seseorang secara ramah, merasa dekat, selalu memberikan respon positif dan pendukung. Yang ke-10 adalah gaya yang tepat, di mana komunikator meminta untuk membicarakan suatu konten yang tepat dan akurat dalam komunikasi lisan. Selanjutnya adalah pengertian dakwah. Secara terminologis, dakwah Islam telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Sayyid Qutb memberikan batasan dengan mengajak atau menyeru kepada orang lain masuk ke dalam sabil Allah Subhanahu wa taala. Media dakwah. Media dakwah adalah alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam. Hamzah Ya'qub membagi media dakwah itu menjadi 5. Yang pertama adalah lisan. Inilah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato ceramah, kuliah bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. Yang kedua adalah tulisan. Buku majalah, surat kabar, korespondensi, surat, email, spanduk, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya. Yang keempat adalah audiovisual, yaitu alat dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran atau penglihatan, dan duanya bisa berbentuk televisi, slide, internet, dan sebagainya. Yang kelima adalah akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dinikmati dan didengarkan oleh banyak umum. Metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan dai untuk menyampaikan pesan dakwah atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. Sementara itu, dalam komunikasi, metode lebih dikenal dengan approach, yaitu cara-cara yang digunakan oleh seseorang komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikutnya adalah media. Pengertian media. Media dalam proses komunikasi sangatlah penting. Dapat disimpulkan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran dan perasaan bagi penggunanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis media. Secara umum, jenis-jenis media terdapat menjadi 3. Yang pertama adalah media audio. Yang kedua adalah media visual, dan yang ketiga adalah media visual audio. Poin berikutnya adalah YouTube sebagai media dakwah. Ustadz Hanan At-Taki. Sejalan dengan perkembangan teknologi, metode dakwah pun mengalami perubahan dan semakin maju, tanpa menghilangkan esensi dakwah itu sendiri. Dakwah tidak hanya dilakukan secara konvensional dalam arti melalui pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah di masjid atau forum tertentu. Kegiatan dakwah di era sekarang ini sudah memanfaatkan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Salah satunya adalah media YouTube. Ustadz Hanan At-Taki tentu sudah tak asing lagi di telinga banyak orang, terutama para anak muda. Gaya ceramahnya yang mudah dicerna dan kerap membahas mengenai kehidupan para anak muda membuat Hanan At-Taki semakin digemari banyak orang. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Nah, pada poin yang pertama, penelitian pertama adalah oleh Muhammad Al-Haddad Winata pada tahun 2020 yang menjadi persamaan dari penelitian saya dan Muhammad Al-Haddad tersebut adalah sama-sama membahas tentang gaya komunikasi. Nah, pada perbedaannya adalah Muhammad Al-Haddad terletak Instagram, sedangkan saya YouTube. Dalam artian perbedaannya dalam media. Selanjutnya adalah
Penelitian Fernando Edianto pada tahun 2020. Persamaannya sama-sama membahas tentang gaya komunikasi, akan tetapi saya ke media, sedangkan Fernando tersebut membahas tentang wanita, subjek. Selanjutnya adalah penelitian jariah. Penelitian jariah dan penelitian saya sama-sama membahas tentang gaya komunikasi. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah saya di media, sedangkan jariah tersebut pada pustakawan terhadap minat kunjung. Selanjutnya adalah penelitian Anis Fitriani pada tahun 2018. Yang menjadi persamaannya saya dan Anis adalah memiliki pembahasan yang sama, yaitu gaya komunikasi. Yang menjadi perbedaannya adalah kalau saya di Ustadz Hanan Attaqi dalam YouTube judulnya Muslim Gaul Emang Ada, sedangkan Anis dalam Pemuda Hijrah Gerakan Pemuda. Selanjutnya adalah penelitian oleh Tengku Muntasir pada tahun 2020 dan penelitian saya. Yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas tentang gaya komunikasi, sedangkan perbedaannya adalah saya di akun media, sedangkan di Tengku Muntasir pada pemimpin dalam artian subjek. Selanjutnya adalah penelitian Mia Nur Islamiyah. Yang menjadi persamaan adalah gaya komunikasi, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah saya di media sosial akun, sedangkan dia interpersonal mahasiswa, subjek. Nah, poin berikutnya adalah tentang konsep operasional. Nah, pada poin pertama, di mana terdapat variabel indikator subindikator, yaitu gaya komunikasi. Indikatornya adalah mengenai sasaran, terus subindikatornya adalah gaya komunikasi dapat diartikan sebagai cara seseorang menyampaikan ide, gagasan, dan bahasa sebagai alat penyaluran untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Selanjutnya adalah dakwah, variabel dakwah, terus indikatornya adalah pesan. Subindikatornya adalah secara terminologis, dakwah Islam telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Said Qutb memberi batasan dengan mengajak atau menyeru kepada orang lain masuk ke dalam sabil Allah SWT. Nah, selanjutnya adalah variabel YouTube dan indikatornya adalah media. Selanjutnya subindikatornya adalah sejalan dengan perkembangan teknologi, metode dakwah pun mengalami perubahan dan semakin maju tanpa menghilangkan esensi dakwah itu sendiri. Dakwah tidak hanya dilakukan secara konvensional dalam arti melalui pengajian-pengajian, ceramah-ceramah di masjid atau forum-forum tertentu. Kegiatan dakwah di era sekarang ini memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah perkembangan di akun YouTube contohnya. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan di akun YouTube Ustadz Hanan Attaqi, Muslim Gaul Emang Ada, dengan cara menonton. Yang kedua adalah waktu penelitian. Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Juli Agustus tahun 2022 hingga sampai saat disetujui skripsi atau proposal ini. Selanjutnya adalah subjek dan objek. Subjek penelitian adalah subjek penelitian ini Ustadz Hanan Attaqi dengan judul Muslim Gaul Emang Ada di media sosial yaitu YouTube. Terus objek penelitian di sini adalah gaya komunikasi yang ditampilkan atau dipakai oleh Ustadz Hanan Attaqi pada ceramahnya yang berjudul Muslim Gaul Emang Ada. Selain itu, penampilan dan pemilihan bahasa yang digunakan Ustadz Hanan Attaqi juga menjadi fokus utama dalam penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data.
Teknik ini merupakan teknik yang sangat penting. Nah, teknik yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik observasi dan teknik dokumentasi. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab data yang telah terkumpul bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data itu. Adapun data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan observasi ini akan diolah dan akan dijadikan atau disusun di sebuah penelitian. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Nah, itu tadi presentasi saya mengenai proposal saya. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.